Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PDT kelas A yang beranggotakan yang pertama Fathia Jasmine dengan NPM 221705106, kedua Ralasya Elena Putri dengan NPM 221705103, yang ketiga Teresia Trioctavia dengan NPM 221705111. Oke, jadi di sini kami akan membahas terkait dengan NoSQL. Jadi pengertian dari NoSQL sendiri itu merupakan jenis sistem basis data yang tidak menggunakan model relasional tradisional yang biasa digunakan oleh database SQL. Nah, nama NoSQL sendiri itu berarti Not Only SQL, yang menandakan bahwa sistem ini tuh bisa menangani jenis data yang tidak cocok atau sulit diakomodasi oleh model relasional. Oke, jadi di sini juga ada karakteristik utama dari NoSQL. Yang pertama itu ada non-relasional, di mana karakteristik ini tuh tidak menggunakan tabel, baris, dan juga kolom seperti dalam database relasional. Nah, sebaliknya, NoSQL ini menggunakan berbagai model data seperti dokumen, graf, kolom lebar, dan juga pasangan kunci nilai atau key value. Terus selanjutnya yang kedua itu ada skalabilitas horizontal, di mana karakteristik NoSQL ini tuh dirancang untuk mendukung distribusi data di banyak server secara horizontal, yang memungkinkan penambahan kapasitas dengan menambahkan lebih banyak server daripada meningkatkan kapasitas server yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu ada fleksibilitas skema. Fleksibilitas skema ini merupakan database NoSQL tidak memerlukan skema tetap, yang memungkinkan penyimpanan data dengan struktur yang bervariasi dan mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan data. Untuk karakteristik yang terakhir, yaitu ada kinerja tinggi untuk operasi tertentu, di mana biasanya dioptimalkan untuk kinerja baca atau tulis tinggi pada volume data yang besar. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis database dari NoSQL. Yang pertama itu ada key value, di mana jenis database ini menyimpan database dalam pasangan key atau value berbentuk tabel khas yang simple. Nah, pada key value ini setiap key-nya itu unik, sedangkan value-nya ini bisa berupa JSON, BLOB, atau binary large object, string, dan juga lain-lainnya. Di sini ada contohnya. Di sini ada key, nama, umur, pekerjaan, tinggi badan, dan juga berat badan. Selanjutnya di sini ada value-nya, yaitu value dari namanya Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Untuk jenis database yang kedua itu ada column base atau disebut juga dengan column, di mana ini merupakan jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk kolom. Nah, kelebihan utama dari database ini yaitu fleksibilitas kolomnya dan juga setiap kolom tak terikat dengan kolom lainnya. Nah, maka bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi yang lain. Di sini contohnya ada. Selanjutnya ada jenis yang ketiga, yaitu ada document oriented, di mana jenis database ini tuh menggunakan data yang berisi sepasang key dan juga value yang disimpan di dokumen dengan format JSON atau XML. Nah, value di sini tuh bisa saja berupa string, angka, boolean, array, dan juga objek. Di sini ada contohnya. Selanjutnya, jenis database yang ketiga, yang keempat terakhir, yaitu graph base, di mana jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antara entitas. Nah, entitas tersebut itu disimpan dalam bentuk node, sedangkan hubungan antara entitas disebut sebagai edge. Nah, graph base ini sangat cocok dipakai jika Anda ingin menemukan pola yang saling berhubungan dalam data. Di sini juga ada contohnya, bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk kategori utama dari NoSQL itu ada 4. Yang pertama ada dokumen, ada kunci nilai atau key value, lalu selanjutnya ada kolom lebar atau white column, dan juga yang terakhir ada graph. Untuk pengertian masing-masing, dokumen itu dia menyimpan data di dalam dokumen-dokumen. Biasanya itu dalam format JSON ataupun BSON. Contohnya itu ada MongoDB dan juga CouchDB. Lalu selanjutnya, untuk kunci nilai atau key value, dia menyimpan datanya sebagai pasangan kunci dan nilai. Contohnya tuh ada Redis dan juga DynamoDB. Lalu selanjutnya ada kolom lebar.
Untuk kolom lebar atau white column itu menyimpan data dalam tabel besar, tetapi dia jauh lebih fleksibel dibanding tabel relasional. Contohnya tuh ada pada Cassandra dan juga Hades. Selanjutnya, untuk graf, graf menyimpan data sebagai simpul dan juga tepi. Lalu digunakan untuk data yang saling terkait. Contohnya itu ada Neo4j dan juga ArangoDB. Kemudian untuk cara kerja berdasarkan jenis database NoSQL. Jenisnya tuh ada 4. Yang pertama key value store untuk contoh dari Redis. Cara kerjanya itu mudah. Data bakal disimpan sebagai pasangan kunci atau nilai. Nah, kunci itu harus unik dan juga digunakan untuk mengakses nilai yang sesuai. Kalau untuk operasi pada key value store itu sangat cepat untuk penyimpanan dan pengambilan data berdasarkan kuncinya. Untuk skalabilitasnya, data dibagi ke beberapa node berdasarkan kunci. Lalu selanjutnya ada white column store. Contohnya tuh ada Cassandra. Untuk white column store sendiri, cara kerjanya data disimpan dalam tabel. Tapi tabel itu memiliki kolom yang bisa berbeda di antara barisnya. Jadi setiap baris tuh memiliki kunci utama atau primary key. Dan kolom itu dikelompokkan berdasarkan dalam keluarga kolom sendiri. Nah, kalau operasi pada white column store itu biasanya dirancang untuk query baca atau tulis cepat pada skala yang besar. Untuk skalabilitasnya menggunakan partisi dan juga replikasi data secara otomatis ke beberapa node. Jenis selanjutnya itu ada dokumen store. Untuk contoh MongoDB. Cara kerja dari dokumen store sendiri itu datanya disimpan dalam dokumen, misal tuh JSON atau BSON. Dokumen-dokumen ini juga bakal dikelompokkan dalam koleksi atau collection. Setiap dokumen tuh bisa memiliki struktur yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada graph database dan juga sekaligus yang terakhir. Contoh dari graph database sendiri itu ada Neo4j. Untuk cara kerjanya, graph database itu disimpan sebagai simpul atau nodes dan juga sebagai tepi atau edges yang merepresentasikan hubungan antar data. Untuk operasinya sendiri, dia optimal untuk query yang melibatkan banyak hubungan dan juga traversal graph. Untuk skalabilitasnya sendiri dirancang untuk mempertahankan performa tinggi dalam analisis jaringan yang kompleks. Perkenalkan, saya Fatia Jasmine dengan NPM 221705126 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya itu terdapat karakteristik utama dari MongoDB. Yang pertama, dia itu berbasis dokumen. Maksudnya gimana? Data ini bakal disimpan dalam dokumen, biasanya itu formatnya JSON atau BSON, yang memungkinkan penyimpanan data semi terstruktur dan kompleks. Lalu yang kedua yaitu fleksibilitas skema, di mana MongoDB ini tidak memerlukan skema tetap, sehingga dokumen dalam satu koleksi ini dapat memiliki struktur yang berbeda. Lalu yang ketiga itu terdapat skalabilitas horizontal. MongoDB ini mendukung sharing yang memungkinkan data ini dibagi dan didistribusikan ke beberapa server atau shards. Nah, selanjutnya ada indeks, di mana MongoDB ini mendukung pembuatan indeks pada berbagai field dalam dokumen untuk mempercepat query. Selanjutnya yang kelima itu agregasi, di mana MongoDB ini menyediakan framework agregasi yang kuat untuk memproses dan menganalisis data, termasuk operasi seperti pengelompokan, penyaringan, dan pengurutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu replication. Nah, MongoDB ini mendukung replikasi data melalui replica sets yang memastikan ketersediaan data dan toleransi terhadap kegagalan dengan menyimpan salinan data di beberapa server. Nah, selanjutnya itu terdapat kelebihan dan kelemahan dari MongoDB itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas kelebihan MongoDB. Yang pertama itu fleksibel dan mudah digunakan. Karena tidak memerlukan skema tetap, maka MongoDB ini mudah untuk dikembangkan dan diubah. Lalu yang kedua, yaitu skalabilitas yang tinggi. Dengan dukungan untuk sharing dan aplikasi, MongoDB ini dapat menangani data dalam jumlah besar dan memastikan ketersediaan tinggi. Jadi MongoDB ini dapat menangani data dalam jumlah besar. Selanjutnya terdapat kinerja yang baik. Indeks yang dapat disesuaikan dan model dokumen yang efisien memberikan kinerja yang tinggi untuk operasi baca dan tulis atau operasi CRUD. Karena ada kelebihan, maka ada kelemahan. Yang pertama itu konsistensi datanya. Karena mendukung model CAP atau konsistensi, availability, partition tolerance, maka MongoDB ini mungkin mengorbankan konsistensi data dalam beberapa skenario. Konsistensi data di sini maksudnya itu
menyimpan data. Makanya dia kayak suka berubah-berubah gitu. Lalu selanjutnya itu pemakaian memori. Based on format penyimpanan biner Mongo, ini dapat menggunakan lebih banyak memori dibandingkan format teks seperti JSON. Jadi, based on format penyimpanan biner ini lebih besar dibandingkan format teks. Formatnya itu JSON. Lalu selanjutnya itu kurva pembelajaran. Meski fleksibel, MongoDB ini mungkin memerlukan waktu untuk dipelajari dan dioptimalkan, terutama bagi pengguna yang terbiasa dengan database relasional. Kenapa? Karena MongoDB kan termasuk NoSQL ya, dimana NoSQL ini dia termasuk no-relational. Jadi mungkin bagi orang yang tidak biasa menggunakan NoSQL ini maka lebih banyak membutuhkan waktu untuk dipelajari. Nah, jadi sekian penyampaian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.